Terus ada yang komen yang bikin gue tuh kayak sakit hati banget, katanya sebagus apapun film itu kalau bahasanya bahasa Malaysia tetap terkesannya jadi lucu gitu. Duh, gue sumpah kayak kesel banget sih. Oke guys, sebelum video reaction aku malam hari ini, 11 Juni kemarin film Blood Brothers telah resmi tayang di bioskop Indonesia. Aku udah nonton filmnya dan jujur aku bagi 10/10. Gimana ya, menurut gue film itu tuh kayak komplit banget, ngerti gak sih? Actionnya dapat, ada komedinya juga, tahu gak sih? Ada komedinya, plot twistnya yang bikin gue kayak sumpah ini kayak gini gitu. Jalan ceritanya juga menurut aku tuh gak ngebosenin, ngerti gak sih guys? Itu tuh 2 jam, durasinya tuh kayak sekitar 2 jaman gitu. Tapi kita nontonnya gak kerasa tau. Jadi semakin lama setiap scene-nya itu makin tegang gitu. So guys, di video kali ini gue mau ngajakin kalian untuk melihat bagaimana sih respon atau review dari orang-orang Indonesia nih yang mereka tuh sama juga kayak aku udah nonton film Blood Brothers ini. Tanpa berlama-lama langsung kita lihat videonya sekarang. Tapi masih buat teman-teman kalau di channel ini, subscribe dulu, nyalakan juga notifikasinya supaya kalian terkenal setiap kali gue upload video kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat videonya. Gila, ini sih jauh melebihi ekspektasi gua ya. Pantesan aja viral. Secara film ini tuh sukses besar di box office Malaysia dengan pendapatan lebih dari 292 miliar rupiah yang setara dengan 4 juta penonton. Dan ini masih terus ongoing ya. Lu wajib nonton sih. Apalagi kalau cinta action, dahaga kalian pasti terpuaskan. Seseru itu dan lu gak akan kecewa. Silai share and let's talk about Blood Brothers Baranaga yang beberapa hari lalu gua tonton di special screeningnya di CGV. Jadi ini tuh tentang Gas, laki-laki yang disiplin, terlatih, dan mematikan. Dia ini mendapati orang kesayangannya tewas mendadak. Setelah diselidiki, bukti-buktinya itu ternyata tertuju Arif, yang kebetulan adalah si orang Arif, terdekat dan kepercayaannya Gas, yang bahkan udah dianggap kayak saudara sendiri. Karena merasa dihianati nih sama orang yang paling dia percaya, Gas ini jadi gelap mata dan pengen menghabisi Arif. Dalam misi penangkapannya, Gas ini justru nemuin fakta yang lebih mengejutkan dan adegan pertumpahan darah pun makin menjadi-jadi. Asli sih, awalnya gue gak berekspektasi banyak ya sama film ini. Kirain ini akan jadi film action biasa aja, tapi semua pemikiran itu terpatahkan. Bagus dan seru banget. Pace filmnya juga cepat, jadi 2 jam film tuh beneran gak berasa. Bener, relate, gak kerasa. Chemistry dari karakter-karakternya juga kuat. Konflik dan dramanya juga oke banget. Ada komedinya juga, dan plot twistnya duar. So this movie is entertaining in so many ways. Buktiin sendiri aja kalau nggak percaya. Tayang mulai tanggal 11 Juni 2025. Trust me, nonton ini di bioskop sangatlah worth it. Save video ini biar nggak lupa. Gue gak tahu ya sekarang masih ada atau enggak di bioskop Indonesia gitu. Tapi guys, please, kalian jangan hujat dulu. Kalian jangan bilang bahwa gue gak suka bahasa Malaysia, terkesan lucu. Nonton dulu coba Blood Brothers ini sekali aja. Cobain nonton dulu sekali aja film ini. Aku yakin kalian bakal ketagihan guys. Sumpah, Malaysia tuh udah bukan main-main lagi sekarang. Kita nganggapnya dulu Malaysia bikin filmnya ya kayak gitu-gitu gitu. Tapi makin kesini guys, buktiin sendiri deh. Semua gue gak gimmick. Bukan karena gue bikin konten ini gue jadi bagus-bagusin reviewnya ya. Tapi ini ada review dari gue sendiri yang udah nonton film tersebut. Surat terbuka untuk negara Malaysia. Lu semua wajib dengerin ini sampai habis ya. Kalian semua bener-bener keterlaluan sih. Kalian semua bener-bener gila. Negara kalian bener-bener gila banget. Kok bisa-bisanya sih kalian bikin film sebagus dan sebajingan Blood Brothers Baranaga? Gak pernah gue sangka salah satu film action terbaik dunia tahun ini dari negara Asia Tenggara, yaitu tetangga kita sendiri. Lu semua boleh colok mata gue nih John kalau abis nonton film ini dan lu ngerasa filmnya jelek. Blood Brothers Baranaga adalah bukti bahwa sinema Malaysia sedang memasuki era keemasan John. Sebuah film aksi thriller yang tak hanya mengandalkan kekerasan tapi juga menyelam jauh ke dalam tema persaudaraan, pengkhianatan dan luka masa lalu yang belum sembuh. Disutradarai oleh duet Syafiq Yusof dan Abilas Chandra, film ini menunjukkan kematangan sinematik yang jarang ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Dari segi teknis, ini bukan lagi level untuk ukuran lokal. Blood Brothers bersaing langsung dengan standar internasional, bahkan bisa gue bilang setara sama Hollywood. Koreografinya, aksi brutalnya cepat dan dirancang dengan presisi ala The Raid dan juga John Wick. Tapi tetap membumi dengan latar dan nilai-nilai khas Malaysia yang terasa otentik. Cerita berpusat pada Arif Syafiq Kaili, seorang pengawal yang dituduh mengkhianati Dato' Zul. Memaksanya lari dan mencari perlindungan dari satu-satunya orang yang mungkin bisa ia percaya, yaitu abang kandungnya sendiri, Jaki, yang diperankan oleh Syazwan Zulkifli. Namun konflik menjadi jauh lebih kompleks saat Gas yang diperankan oleh Sarnas Ahmad, sahabat lama sekaligus pemimpin unit elit Blood Brothers, berubah menjadi musuh terbesar
ceritanya tuh John. Menurut gue inilah kekuatan film ini John. Hubungan antara karakter terasa nyata, emosinya nggak dibuat-buat, dan dialognya kadang lebih menyakitkan daripada peluru. Sinematografinya kelam dan bernuansa neo-noir, dipadu dengan tata suara dan juga scoring oleh Ricky Leonardi yang mengguncang ruang bioskop, bukan sekedar mengisi aksi tapi menghidupi amarah, ketakutan, dan rasa bersalah yang melekat di setiap karakter. Dalam Blood Brothers, Malaysia membuktikan bahwa blockbuster bukan soal efek besar atau budget miliaran semata, tapi tentang visi, kontrol emosi, dan keberanian untuk bercerita tanpa kompromi. Dengan film ini, Malaysia tidak sekedar ikut bermain di panggung film Asia Tenggara, tetapi mereka membuat panggungnya sendiri John, dan mengundang dunia untuk menonton karya terbaik mereka. Jika Pascal dan Mat Kilau adalah pondasi, maka Blood Brothers Baranaga adalah deklarasi. Ini adalah sinema Melayu yang berani, besar, dan benar-benar berdarah. Rating dari gue 10/10. Film udah tayang di bioskop, jadi langsung aja sikat. 10/10 dong guys. Gak, kalian kalau nonton tuh kalian bakal kayak mendengar deruan sound effect yang kayak wah, pokoknya tegang, ngerti gak sih? Apalagi gue yang gue udah paham bahasa Malaysia gitu, karena gue udah reaction Malaysia udah lama. Nontonnya tuh kayak bener-bener greget banget gitu. Apalagi ini guys, ini plot twistnya itu adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Kalian bisa bayangin dia nanti oleh orang terdekat, misalkan oleh adik kandung kalian sendiri. Gimana coba emosionalnya? Di film ini tuh kayak gitulah gitu ibaratnya. Jadi kita tuh terpacu banget guys emosinya, sumpah. Sorry banget kalau terkesan over proud, tapi ya itu yang gue rasain sih. Oke, stop everything karena menurut gue nih film salah satu yang harus lo tonton. Oke, jadi ini film action, judulnya Blood Brothers. Dan kalau lu suka film action, gue yakin nih akan memuaskan hasrat lu, karena gue tuh nggak expect filmnya ternyata seseru itu. Nggak di endorse, tapi kemarin tuh gue dapet privilege untuk nonton special screeningnya si Blood Brothers. I had so much fun. Sumpah, ini tuh film action yang pace-nya cepet dan ingetin lu sama film-film action tahun 80-an, 90-an, 2000-an awal yang sering lu tonton bareng bokap lu dulu zaman-zaman di bioskop Trans TV atau pakai VCD rental. Dan untuk film yang hampir 2 jam, gue gak berasa sama sekali karena itu tadi cerita, pace-nya, konflik, sinematografi, fighting-nya semuanya. Awalnya jujur gue agak underestimate nih film karena ini gue gak pernah ikutin film Malaysia, jadi kayak gue agak ternyata gue kena tampar sendiri. Nah, kan? Jadi gampangnya film Blood Brothers ini menceritakan soal mafia ya, dengan para pengawal dan security guard-nya, dengan drama-dramanya mereka, dengan konfliknya mereka untuk mempertahankan dan yang mempertahankan si inilah kerajaan mafia ini gitu loh. Gue nggak bisa spoil semuanya karena gue takutnya kalian nanti nggak enjoy ketika nonton. Betul. Tapi di sini yang perlu gue appreciate adalah gimana jalan cerita yang cepat tapi lu masih bisa ke hook gitu loh. Bahkan dari 5 menit awal tuh lu udah ke hook. Terus lu juga bertanya-tanya nih plot twistnya apa, siapa dalang dari semua ini, dan surprisingly film ini juga ada komedinya. And it works gitu komedinya gitu. Terus yang penting lagi yang mesti gua highlight adalah karakternya. Karena di sini kan memang dapat sih, gila sih. Super actingnya kan gila sih. Bersama ya. Jadi brotherhood-nya tuh kuat banget. Nah, itu yang jadi salah satu poin salah satu nilai gitu lah ya. Yang gue appreciate di film yang cepat ini ya pace-nya. Dan menurut gue dramanya tuh juga nggak menye-menye gitu. Jadi itu it helps the story, dan itu yang ngebantu lo untuk care sama setiap karakter yang ada di film ini. Dan fightingnya jujur gue suka, banyak hand combat di sini, dan ya karena gue juga nggak terlalu ikutin film Malaysia, gue unexpected aja sih ngelihat filmnya tuh dieksekusi dengan baik. Jangan terkecoh dengan posternya, karena gue yakin ketika kalian nonton kalian akan puas, percaya sama gue. Apalagi kalau misalkan lu pada yang suka action, ini kalau mau nonton silakan, judulnya Blood Brothers Baranaga. Itu main di Indonesia 11. Kalau nggak hari ini mungkin tanggal 6 besok. Sumpah guys, gue juga baca beberapa komentar di TikTok gitu ya tentang orang yang review film ini, terus baca komentar dari orang Indonesia. Sumpah gue tuh jengkel tau baca komen orang Indo. Banyak yang ngomong katanya, enggak kayak film India, dari posternya aja kayak film India gitu. Terus ada yang komen yang bikin gue tuh kayak sakit hati banget, katanya sebagus apapun film itu, kalau bahasanya bahasa Malaysia tetap terkesannya jadi lucu gitu. Duh, gue sumpah kayak kesel banget sih. Dan bahkan ada yang kayak ngebanding-bandingin bagusan KKN lah, bagusan The Raid kita lah, kayak gitu-gitu. Masyarakat Indonesia tuh kayak terlalu bangga dengan jumlah penonton yang telah mereka dapatkan gitu. Padahal mereka lupa bahwa populasi Indonesia itu hampir 300 juta guys.
Dibandingkan dengan Malaysia tuh gak ada apa-apanya. Malaysia cuma kayak 40 juta kurang. Ya wajar aja kalau misalkan film-film dari Indonesia banyak penontonnya. Karena populasi kita banyak dan kita pasti menonton film kita kan. Tapi kualitas, jujur guys, sorry banget, kualitas Malaysia gak beda jauh sama kita. Bahkan menurut aku udah ke depan loh. Jadi please kalian stop komen-komen kayak terlalu membanggakan jumlah tontonan yang kalian dapatkan gitu. Ini bukan soal kuantitas guys, tapi kualitas menurut gua. Indonesia dinilai over proud soal industri film. Timothy Videalo ngomong begini. Langsung udah kayak, wah kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak dapet. Lu goblok. Nggak, lu bandingin aja jumlah populasi kita sama Malaysia berapa. Sumpah wey. Oke, film terlarisnya apa Malaysia apa? Mungkin sekarang Blood Brothers. Blood Brothers. Yang lagi bagus banget itu. Iya. Lu banding sama KKN kita. Oh, nggak lah apa-apanya Blood Brothers. KKN bro, nomor 1 bro. Iya, Tapi iya. kualitasnya. Nah, tapi kualitasnya bener gak? Iya, kalau dibandingkan dengan KKN itu jumlah penontonnya lebih banyak daripada Blood Brothers. Gimana ya? Sorry to say, kualitasnya itu menurut gua Blood Brothers lebih unggul. KKN juga bagus kualitasnya, gue gak bilang jelek. Tapi Blood Brothers atau The Raid nih contohnya, The Raid juga bagus. Tapi sorry, Blood Brothers coba nonton dulu. Bagus juga tau guys, sumpah. So buat masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih kayak sombong, angkuh kayak gitu-gitu, gak menerima film-film dari negara tetangga kita. Ini negara tetangga kita loh guys, ini Malaysia please, bukan musuh kita loh. Mereka tuh saudara serumpun kita. Kenapa sih kalian tuh kayak se-anti itu gitu? Gue kadang nggak paham guys. Bahkan gue ngereaction Malaysia aja gue sering kena hujat. Pasti salahnya gitu, saling memuji satu sama lain. Ya tujuannya juga untuk mempererat tali persaudaraan kita gitu. Jadi stop kayak ngerasa paling power gitu. Di atas langit tuh masih ada langit. Ingat itu guys. Jangan merasa kita tuh paling hebat. Itu yang bikin negara kita gak maju-maju karena kita udah merasa hebat. Jadi kita gak berkaca pada sesuatu yang lebih baik di luar sana gitu. Anyway, kembali lagi soal film ini. Jujur, ini honest review dari gue tentunya bagi 10/10 karena gue udah nonton secara keseluruhan dengan mata kepala gue sendiri dan I love it. Gila, gue suka banget. Berarti komen-komen yang telah kalian hantar di video review gue sebelumnya tentang Blood Brothers ini adalah valid guys. Gue udah nonton sendiri. So, setelah video kali ini, thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali gue upload video. Kita pakai saya dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.